Doa yang sangat indah, jamaah dimuliakan Allah. Saya teringat waktu pernikahan saudara Sayyidina Ali yang bernama Uqail bin Abi Thalib. Sementara duduk di pelaminan, ada yang doakan seperti ini: semoga rumah tanggamu harmonis, semoga rumah tanggamu langgeng dan memiliki banyak keturunan. Doa yang sangat indah, jamaah dimuliakan Allah. Maka Uqail, sepupunya Nabi ini, mengatakan, tolong jangan doakan saya seperti itu. Saya mohon kepada kamu, jangan doakan saya seperti itu. Karena doa seperti itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Jika kita ingin mendoakan saya, maka doakan saya dengan doa yang dicontohkan Nabi. Mana doa yang dicontohkan Nabi? Itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harramaz zina, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat, para tamu undangan, para pengantar mempelai wanita, lebih khusus kepada keempat mempelai, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan keberkahan di dalam kehidupan rumah tangganya. Alhamdulillah, karena izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala, siang ini kita hadir dan berkumpul di tempat ini mendoakan kedua mempelai dengan doa-doa terbaik kita semua. Kita langitkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga rumah tangga keempat mempelai senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Olehnya itu, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kepada kita semua untuk kita secara bersama-sama kita doakan kedua keempat mempelai dengan doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang kelemahan kita ya kujuk ke kiri si di apa butingan. Terkadang banyak yang tidak mendoakan kedua mempelai. Makanya sunnahnya Nabi, ketika kita melihat kedua mempelai, pada saat ini kita melihat keempat mempelai, maka Nabi menganjurkan kepada kita untuk mendoakan kedua mempelai atau keempat mempelai. Doanya ini sangat populer sekali dan insya Allah sudah banyak yang hafal. Doanya seperti ini. Dan saya harapkan bagi Bapak Ibu yang tiba di tempat ini belum mendoakan kedua mempelai, keempat mempelai, maka saya harapkan kita berdoa dengan doa yang diajarkan Nabi. Doanya seperti ini: Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma, semoga keberkahan atas kalian berdua. Wa baraka alaikuma, dan semoga keberkahan atas kalian berdua. Wa jama'a bainakuma fi khair, dan semoga Allah mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Doa yang sangat indah, jamaah dimuliakan Allah. Saya teringat waktu pernikahan saudara Sayyidina Ali yang bernama Uqail bin Abi Thalib. Sementara duduk di pelaminan, ada yang doakan seperti ini: semoga
rumah tanggamu harmonis, semoga rumah tanggamu langgeng dan memiliki banyak keturunan. Doa yang sangat indah jamaah dimuliakan Allah. Maka Ukail sepupunya Nabi ini mengatakan, tolong jangan doakan saya seperti itu. Saya mohon kepada kamu, jangan doakan saya seperti itu. Karena doa seperti itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Jika kita ingin mendoakan saya, maka doakan saya dengan doa yang dicontohkan Nabi. Mana doa yang dicontohkan Nabi? Itu tadi yang baru-baru saya lepaskan jamaah dimuliakan Allah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Selanjutnya, keempat mempelai telah resmi menjadi pasangan suami istri setelah melakukan ijab kabul. Maka salah satu hadis dari Nabi, dan ini sering saya sampaikan di setiap ada ceramah nasihat pernikahan. Hadisnya seperti ini. Idza tazawwaja ahadukum imra'atan, jika kamu telah menikah dengan seorang wanita. Saya harapkan kepada ananda mempelai laki-laki, perhatikan hadis ini. Jika kamu telah menikah dengan seorang wanita, kata Nabi, falyakhudh binasiyatiha, maka hendaklah kamu suami meletakkan tanganmu di atas ubun-ubun istrimu. Kemudian kata Nabi mengatakan, wal yusammillah, pada saat engkau meletakkan tanganmu di atas ubun-ubun istrimu, maka sebutlah nama Allah. Berarti engkau bacana. Di ini patara bawal limai. Aga bacana, maka dia bacana Bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi di lain hadis, kullu amrin zibalin la yubda fihi Bismillahirrahmanirrahim wa huwa atta. Tungkat-tungkat jama-jamang ia angkemu jama dari mu pamule jama-jamamu na sebab bismillah, maka ia tu jama-jamamu petui betungan na petui nakasa minal barakah, kurangi barakatna jamaah dimuliakan Allah. Makanya saya harapkan kepada mempelai laki-laki, perhatikan hadis ini. Saya teringat waktu beberapa tahun yang lalu kami pernah dikontrak ceramah di Bulukumba. Kebetulan ia tuan rumah yang kami tempati rumahnya, anaknya berhasil semua. Macam mana anaknya, kemudian ia lapung anak magama manang, mak bicara makanja, kedo makanja, pasampaja. Waktu kami akan tinggalkan Bulukumba waktu itu, sempak makutana, tabi pungaji, pekogi, somparana, wija-wija mapakwewe. Nasaba iri di iasangi tamatua, melomana kimite anak tamaca, melomana kimite anak ta magama, pasampajang, melo kimite aga anak ta joka matabe-tabe kuyolona tawe, makanja kedona sifatna. Aga na pudanga, sit di bawah na pudanga jamaah dimuliakan Allah. Masan na angka hadisat na Nabi tamakada, kullu amrin zibalin la yubda fihi Bismillahirrahmanirrahim wa wa'akta. Ya kumka jama-jama milmu jama, pamule jama-jamamu na sebab Bismillahirrahmanirrahim. Makanya keempat mempelai, perhatikan hadis ini. Ia si kanjatna pada saat akad nikah, si kanjatna jitu baca pada saat akad nikah. Saudara, saya nikahkan engkau dengan seorang wanita dari walinya, telah mewakilkan kepada saya untuk menikahkan saudara dengan mahar sekian, dibayar tunai karena Allah. Si kanjatna lakaye, sebelum engkau jawab mengatakan, saya terima nikahnya, alangkah afdalnya, alangkah mulianya, ya kumaka daki jolo, Bismillahirrahmanirrahim, saya terima nikahnya. Itu sebenarnya yang lebih afdal. Jamaah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian lanjutan hadis, maka dia Nabi ta wal yada'u bil barakah, pada saat engkau meletakkan tanganmu di atas ubun-ubun istrimu, kata Nabi, berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu tempat makbulnya doa ketika suami meletakkan tangannya di atas ubun-ubun istrinya. Agapat doanganna, doa ini khusus diajarkan Rasulullah. Doanya seperti ini, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alai,
wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Itu doanya. Ustaz, de ulai maaf aku maaf bahasa Arai, tapak bahasa Indonesia ni atau maaf bahasa Ugi. Ya Allah, saya memohon kepadamu kebaikan dirinya dan kebaikan kepribadiannya, dan saya berlindung kepadamu ya Allah dari seluruh kejelekan dirinya dan kejelekan kepribadiannya. Subhanallah. Ya ku angkat tahu boting agana pak guruan Nabi ta, dia ikuti sesuai sunnah Nabi, maka insya Allah rumah tangganya akan menjadi rumah tangga yang asmara. Apa itu asmara? As-sakinah, mawaddah, warahmat. Jamaah dimuliakan Allah. Makanya tak dampangi kak. Ya kong kaya keluarga aku mapak boting. Terkadang saya yang dipercayakan mapak karawa. Tak dampangi kaya. Ya koyak mapak karawa. Saya tidak melenceng dari hadis. Harus sesuai dengan hadis. Bagaimana caranya? Wale limana bukti buranewe. Upatadan kuya sikna sarat na bedena. Napo suruh baca bismillah. Napo suruh min lo doang. Mapakur ya caraku mapakarawa. Tabe. Cuma terkadang. Ya ko upatadan ni limana buranewe. Oko ya sikna sarat na benena. Megalada ibu-ibu ko kamarai makan parang. Ustaz pada cengi paring rata. Maka magai. Iya tu ya sangnya sarra ustaz. Dena wadding ikarawa. Maka kak nigam maka dena wadding. Nasa de ustaz tahu maka dena wadding. Maka kak magi na dena wadding. Nasa itu ya sangnya sarra ustaz makarra. Jadi sarra makarra. Tadampangi kak. Yere di ogie. Ya ko maka dekik makarra. Kita selalu kaitkan dengan sesuatu yang mistik jamaah dimuliakan Allah. Padahal tidak seperti itu. Makarra sebenarnya itu adalah bahasa Arab yang kita bugiskan. Sekali lagi, bahasa Arab yang kita bugiskan. Apa bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya mukarramah. Maka dia ugi makarra, maka dia rai mukarramah. Apa artinya mukarramah? Mukarramah artinya sesuatu yang mulia. Dan tidak mungkin Rasulullah, junjungan kita, memerintahkan kepada kita setelah akad nikah untuk meletakkan tangan di atas umun-umunnya istri narikotania anu makanja jamaah dimuliakan Allah. Maka dia guru tak Profesor Dr. Pariwajadi di Mangkoso. Salah satu hikmah yakung kaburane patadang limana kuesetna sarat nabenena satu. Ya hikmana yaku angka makun rai makaddo paja makaddo. Tekalingai pak. Yakung kamakun rei makaddo paja makaddo. Yang kedua, yakung kamakun rei pak bali-bali paja mak bali-bali. Jadi rei di bafae narik kuer bene tapako bolai pak bali-bali magampa pak burana pak karawe bawa seretna paja mak bali-bali. Angka jamaah maka ada ustaz. Iya bene ko bolai ustaz akasiaga ni ukarawe seretna. Tapi dekna paja mak bali-bali. Magampa pak burana pak. Ya ko turi mukaraw ni serat na dek na paja mak bali-bali tampu sisang itimun na. Paja itu mak bali-bali. Jamaah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pak, mako matutu sebenarnya ipake ya komelo ki pancaji anak ta anak pasempajang. Anak macok ke sikolae. Anak yang insyaallah akan menjadi anak yang sukses. Bagaimana caranya? Nabi ketika ada anak kecil datang ke rumahnya, pekogi carana Nabi ta. Ya kung kana anak bicu lo bolana. Itu Nabi ta kung kana anak bicu lo bolana, iya lo Nabi ta napatadang limanna ko ese na saratna. Ya kata ni sarat makira lo anak. Itu caranya Nabi. Kemudian Nabi berdoa kepada Allah. Ini doanya. Tolong kita hafal doa ini. Doa ini sangat mujarab sekali bagi bapak ibu yang ingin memiliki anak yang sukses, anak yang beragama. Lakukan seperti apa yang dilakukan Nabi. Doanya seperti ini. Allahumma faqihu fiddin wa alhimhu ta'wil. Itu doanya. Ya ku anak burane, ya ku anak makun rai. Iseler makadahu mancadiha. Allahumma faqiha fiddin wa alhimha ta'wil. Nariku makun rai jamaah dimuliakan Allah. Berarti ubun-ubun ini Bapak Ibu memiliki banyak rahasia. Nabi Adam sewaktu dimasukkan ruhnya ke dalam tubuhnya melalui ubun-ubunnya Bapak Ibu.
kalau ada orang meninggal, ruhnya keluar dari ubun-ubunnya, maka dipastikan makanya amatianna, dekna masih samati Bapak Ibu. Makanya sekali-kali Bapak Ibu, ya kufur ki mas sempaja aja na turi rupamu musapu. Ya kufur ki mas sempaja aja na turi tapamu musapu. Sekali-kali kita mengusap ini ubun-ubun, napaki makada puang pasurang nyawaku melalui sarraku. Ya kong katau mate serat na nola nyawana masubole ko tubunna, maka insya Allah malomo amatenganna magi na malomo age ginola tama ye tono na masu pasti malomo jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, saya tidak sombong ini Bapak Ibu. Saya Bapak Ibu sudah keliling diundang Mapakarawah. Jadi saya tidak diundang nasihat pernikahan. Saya hanya diundang Mapakarawah. Bahkan pernah kami sampai di Sulbar Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk Mapakarawah jamaah dimuliakan Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu, cara saya Mapakarawah mak barakat. Jadi mak barakat cara aku Mapakarawah. Magi wakan mak barakat cara aku Mapakarawah. Nah sabah siaga ni egan na boting pura Mapakarawah. Alhamdulillah de to pagaga masarang iye si pujie jangka maku kewe. Cocok nih. Alhamdulillah kok cocok nih. Jamaah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah. Selanjutnya, keempat mempelai. Setiap orang menikah pasti menginginkan rumah tangga yang bahagia. Dan untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kenapa? Dua hati tidak sama. Dua jiwa tidak sama, dua perasaan tidak sama, dua karakter tidak sama, bahkan dua latar belakang tidak sama yang kita ingin satukan dalam satu ikatan suci yang disebut dengan pernikahan. Makanya butuh perjuangan yang sangat berat. Oleh karena itu, khusus mempelai laki-laki, ini butik buranewe perhatikan angka ayatna pungal latala tapla iya. Ini akan jadi pegangan dalam rumah tangga kita. Maka difung Allah Ta'ala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin terhadap wanita. Sekali lagi, laki-laki adalah pemimpin terhadap wanita. Jadi di lakaye ancaji pemimpin ki okobeneta. Jadi ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala nasuruh ki mancaji pemimpin, tapi dek nak kadafuangi ancaji punggawa kok. Kenapa banyak rumah tangga hancur? Kenapa banyak rumah tangga tidak harmonis? Nasabah salah pahang ilakaye. Nasengi maka da puangi ancaji punggawa kok benemo. Salah kipa. Maka demi puangi ancaji pamimpi kok. Dek nak dan ancaji punggawa kok. Aga yasa pamimpi. Yole na pati roang. Tangi na palaga-raga. Rimondri na vampiri. Itu adalah pamimpi. Aga tosi yasa punggawa. Yasengi punggawa turumelo masuro. Punggawa turumelo masuro. Cede-cede na suro si benena. Cede-cede na parenta si benena. Mate na masuro na kedo na maparenta na punggawa ye. Saya doakan mudah-mudahan suami kita ibu tidak seperti itu. Tanya tu punggawa laki kita ibu. Tabe. Mate na masuro na, mate na maparenta na. Upapahangi kidi laki ye. Istri apa? Bukan asisten rumah tangga. Istri apa? Bukan pembantu rumah tangga, tapi istrimu itu bahagian dari dirimu. Makanya suami yang sukses, suami yang hebat pasti memiliki istri yang hebat. Tolong kita perhatikan Pak, angka ga tahu hebat kolan nalino tidak memiliki istri yang hebat. Ketika suami hebat, yakin dan percaya bahwa dia memiliki istri yang hebat. Makanya istri tidak tercipta dari tulang tangan. Kenapa? Istri tidak untuk disuruh, apalagi mau dipukul. Istri tidak tercipta dari tulang kaki. Kenapa? Istri tidak untuk diinjak, apalagi mau ditendang. Tapi ingat Pak, istrimu tercipta dari tulang rusukmu. Artinya apa? Seorang istri harus selalu disayangi dan harus selalu dicintai. Makanya saya yakin dan percaya, ketika suami menyayangi istrinya, dia sangat sayang kepada istrinya,
maka yakin dan percaya rumah tangga itu akan bahagia. Jamaah dimuliakan Allah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Tabe 14 abad yang lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam yakko majai wajajui atau sape wajajunna migat jai. Tabe satanya kini yakko sope wajajunna Nabi tani gajai. Alena gato benena jai atteki je. Alena betul. Alena Nabi tajai wajajunna ko sape. Cuma istrinya Nabi istri soleha, istri pengertian. Kenapa? Ya kunite Nabi tamajai tak perlu pak benena. Suruh na pun Allah Ta'ala. Aja nih di jai wajah juta. Iya pak jai reki. Subhanallah. Istrinya Nabi pengertian. Iya tosi di beneta pak. Terkadang den hakuaro. Den hakuaro ke beneta pak. Tak dampangi kaya. Maka tosi di beneta. Iya di beneta kunita ki kasih majai lah. Lupa toi. Lupa imaga. Lupa mapeng ikutan na. Nasang katemu jay bo faday ko bato tu patuy na oni jadi ko beneta na tambay mi jama-jamangi. Makanya keempat mempelai saya ingatkan ki dalam kehidupan rumah tangga harus saling pengertian. Rumah tangga itu harus saling pengertian. Jangan hanya istri mau dimengerti. Dia tidak mau mengerti suaminya itu salah. Dan suami jangan hanya bapak mau dimengerti. Bapak tidak mau mengerti dengan keadaan istri. Ini merusak rumah tangga. Dalam kehidupan rumah tangga harus saling pengertian. Itu yang pertama. Yang kedua ini terakhir. Saya sampaikan kepada Ananda para mempelai wanita. Itu si dibuti makun reye. Tanya itu si ayah usurum ma pelaki. Aga pelai hadis. Tak pelai hadis saya. Apa hadisnya Nabi? Ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia ini adalah perhiasan. Seluruh isi dunia perhiasan, mobil perhiasan, jabatan perhiasan, kedudukan perhiasan. Semua adalah perhiasan dunia. Tapi ingat, sebaik-baik perhiasan dunia itu adalah istri yang salihah. Subhanallah. Makanya di poti makun raya berusaha ki pancaji aleta istri soleha. Ustaz, bagaimana sih ciri-ciri istri soleha? Istri soleha itu selalu ingin menyenangkan hati suami. Itulah istri soleha. Turmelo kasih penyamangi nyawana lakai na agabutina. Ya kota kapoy lakai na langsung na dupai. Bapak na, Andre kiri bola, tama kiri bola, tajali tetap pereban, na masing-masing, na panopoda lakai na, bapak mau apa? Subhanallah, menyawa-nyawana lakai, tapai pudak ko benena, bapak mau apa? Aga ta cinai makuke pak aga ta ilori makuke, saya siap melayani. Itulah istri soleha. Iya makun re makuke kota kape lakai na tanair na podangi, aga na podangi kamu di mupulea. Tapaduin aku tanah jamaah dimuliakan Allah. Istri soleha. Ya kumak gaya tanya laki nanti nak gaya. Tak dampangi kaya. Angka makun re kumak gaya laki nanti nak gaya. Tak dampangi kaya ibu. Ya kumak keru sifat tabu. Niata sinin na tomitengi ibu. Tak tanggung gimana dulu sana. Mage na sebab niatmu laki na miteng mufita. Ya kumak gaya janji laki nanti mufita laki tak. Makanya di makun raya. Ya kumak gaya ki lakai tak nak gayang tapi sama na wi taje tanya lakai na nak gayang tak dampang kai buah mai wa kada sama na tanya lakai na sabab iya pana gaya ko misalai bolana de to gagok ke iya pana salai iya pana gaya ko na salai bolana na ganru suni mak gaya tabe ya ko pura ki mak gaya ga na pura ki lakai tak kira-kira aga na pura ki lakai tak buku pura ki mak gaya pasti na pura ki lakai ta kendo komelao kira-kira magi na pudaki makara kendo komelao na saba iya pata gaya kumiki joka jadi kupura kumagaya pasti ni salah keremi si joka melo si joka ibu magi nita kumagaya makanya bu amore tami joka gaya-gaya matoki bu mana kaje se sama kunre makukue ya komunre boleh deje na jampang ya lena iya tak diotoni temak jaka tu ni bahkan iero dasar na tas 10 tahun iero na pakai sampai mana kali pana iero na pakai tuan rebolana hati-hati kibu itu yang ibu rani bu ke mata na mundur sana
Tabe, magi bisa na sa orane ka. Ya sangi bu orane ko matan na mundo sana. Makanya megalada burane ka mata-mata. Ya ko ka mata-mata burane pasti kata matamay. Ya ko kata matamay pasti kata mitemay. Ya ko kata mitemay natala do sana. Makanya bu, engkaling ada ku ye. Ye riolo sapi ni nau tawe. Bembe ni nau tawe. Manuk ni nau tawe. Ye maku ke bu kadangi amulake ni nau tawe. Makanya bu hati-hati kiye. Amomun ruki boleh bu gaya-gaya matoki istri soleha seperti itu. Kemudian keempat mempelai, ini pesan saya yang terakhir untuk keempat mempelai, bahagiakan Allah dan bahagiakan kedua orang tua. Sekali lagi, bahagiakan Allah, bahagiakan kedua orang tuamu. Cara membahagiakan Allah, peliharalah salat 5 waktumu, usahakan datanglah ke masjid berjamaah. Bagaimana caranya menyenangkan orang tua? Jangan sakiti hatinya dan jangan lukai hatinya. Tetap kita berbakti kepada orang tua. Meskipun kita telah menikah, tetap harus kita dituntut untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa? Orang tua adalah orang yang berjasa dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira demikianlah Bapak Ibu apa yang sempat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, teristimewa kepada para mempelai, dan saya harapkan kepada para mempelai palihari sampajatta na palihara ki pungala ta'ala, jagai wi sampajatta na jagai ki pungala ta'ala, de gaga modalatte di rupa tawe yang kutania sampajatta pancaji modala. Jadikan salatmu sebagai kendaraanmu untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, satukan hati para mempelai ya Allah, sebagaimana Engkau menyatukan antara langit dan bumi. Ya Allah, damaikanlah hati para mempelai ini ya Allah, sebagaimana Engkau mendamaikan antara hati Muhammad dan Khadijatul Kubra. Bimbing ya Allah, tunjukilah kepadanya jalan-jalan yang Engkau ridai ya Allah, dan jadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, berikanlah keturunan yang baik kepada para mempelai, keturunan yang soleh soleha, yang taat kepada Engkau ya Allah, taat kepada kedua orang tuanya, bahkan taat kepada bangsa, negara dan agamanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup bersama baca doa kifaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.